Kalau kami lihat esok hari sebenarnya kita ada penantian data dari Bank Indonesia ya. Jadi memang kemungkinan koreksi itu ada. Tapi sejatinya untuk pergerakan IHSG sendiri kami melihat sekarang arahnya sudah mulai positif walaupun memang saat ini sudah menguji area resistennya ya. Mendekati level 6.300 itu memang biasanya IHSG mengalami koreksi. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah koreksi yang kami lihat di sini kemungkinan besar koreksinya lebih terukur dan potensi. Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan kita memasuki segmen Market Lock. Sebelumnya kita lihat seperti apa pergerakan IHSG di penutupan perdagangan sesi pertama. IHSG melesat 1,41%, menembus level 6.319,85 pada perdagangan Selasa 21 Juli. 387 saham menguat, 224 saham stagnan, dan hanya 181 saham yang melemah. Volume perdagangan mencapai 30,96 miliar lembar saham senilai 11,07 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1,76 juta kali. Kenaikan IHSG pada siang ini berbarengan dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional atau RUU PFII yang baru saja diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan tersebut disambut positif karena diyakini dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan Indonesia. Sebelumnya IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa, memperpanjang tren rally yang telah berlangsung dalam 9 hari bursa berturut-turut. Dan berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan IHSG saat ini, masih juga menguat 1,46% di 6.322,51. Berikutnya kita update pergerakan mata uang Garuda untuk Anda. Kita lihat rupiah juga menguat 0,27% di Rp17.880 per 1 dolar AS. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan Ike Widiawati, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas. Ya Mbak Ike, kalau kita melihat pergerakan IHSG dan rupiah ini dua-duanya menguat pada perdagangan hari ini. Di beberapa menit jelang penutupan perdagangan sesi kedua ini, apakah Anda lihat masih ada kemungkinan berbalik melemah? Kalau kami lihat sih penguatannya masih cukup kuat ya, sehingga memang potensi penguatan itu masih sangat besar dan potensi ditutup menguat itu masih sangat memungkinkan terjadi. Baik, tapi apakah penguatan ini masih akan berlanjut di esok hari dan bahkan mungkin hingga akhir pekan? Kalau kami lihat esok hari sebenarnya kita ada penantian data dari Bank Indonesia ya. Jadi memang kemungkinan koreksi itu ada. Tapi sejatinya untuk pergerakan IHSG sendiri kami melihat sekarang arahnya sudah mulai positif walaupun memang saat ini sudah menguji area resistennya ya. Mendekati level 6.300 itu memang biasanya IHSG mengalami koreksi. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah koreksi yang kami lihat di sini kemungkinan besar koreksinya lebih terukur. Dan potensi penguatan itu nanti pada saat IHSG mengalami koreksi, koreksinya terukur dan apabila mengalami penguatan pun itu masih sangat memungkinkan untuk IHSG sendiri. Baik, Anda melihat seperti apa ekspektasi investor terhadap suku bunga Bank Indonesia yang akan disampaikan esok hari? Kalau kami melihat sebenarnya dari sisi urgensi itu kan sudah mulai berkurang. Mengingat nilai tukar rupiah kita dalam 5 hari beruntun ya, kita lihat trennya sudah mulai mengalami kondisi penguatan yang cukup stabil. Kalau kita lihat dari rupiah beberapa waktu lalu itu kan di atas 18.000, tapi sekarang kalau kita lihat kembali itu sudah di bawah level tersebut ya, artinya di 17.900. Artinya dari sisi urgensi itu sudah mulai menurun. Bank Indonesia kami lihat di sini karena memang urgensi menurun, kemungkinan untuk menaikkan suku bunga itu menjadi lebih kecil. Dan kita lihat juga pasar nampaknya sudah mulai melakukan adjustment dari beberapa hari yang lalu ya, mulai dari hari Jumat, hari Senin, kita lihat bahkan dari beberapa hari sebelumnya foreign pun mereka sudah mulai mencatatkan net beli bersih ya untuk beberapa saham-saham perbankan, sehingga memang ekspektasi investor itu adalah Bank Indonesia bisa mempertahankan suku bunga di level yang sama.
Baik, apabila ternyata keputusan RDG besok ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, apakah ini akan secara signifikan memberikan dampak pada pergerakan IHSG yang saat ini tengah menguat? Nah, ini yang cukup menarik ya. Jadi pada saat Bank Indonesia apabila di luar prediksi justru mengalami kenaikan, kami lihat dampak ke IHSG sudah tidak akan terjadi shock market. Kalaupun penurunan sebatas koreksi, karena memang kebetulan IHSG kondisinya saat ini dalam rentang menguji resisten mendekati level 6.300. Jadi walaupun kita lihat seandainya Bank Indonesia ternyata menaikkan suku bunga, koreksi itu memang tetap akan terjadi, tapi rentangnya pun masih dalam rentang yang sehat, sehingga terjadinya shock untuk IHSG turun melampaui 4% seperti beberapa waktu-waktu sebelumnya atau terjadi panic selling, kami rasa hal tersebut sudah minim untuk terjadi. Baik, apakah sentimen dari Undang-Undang PFI ini menurut Anda juga menjadi salah satu motor penggerak IHSG untuk tetap berada dalam zona penguatan hari ini? Kalau kami lihat sih penguatan yang mendominasi ini justru dari saham-saham konglo ya untuk hari ini. Jadi kayak DSSA, TPIA, kemudian saham-saham komoditas yang lain. Jadi untuk pengesahan terkait dengan aturan undang-undang investasi yang baru saja disahkan, kami lihat memang dampaknya belum terlalu terasa untuk market saat ini. Dan kami lihat pun penguatan yang terjadi baik dari sektor perbankan, komoditas perbankan lebih karena dari kebijakan Bank Indonesia ya yang dilihat mungkin urgensinya sudah mulai berkurang sehingga ada ekspektasi mempertahankan suku bunga. Kemudian emiten komoditas kita lihat dari ENRJ, Medco, kemudian emiten yang lainnya yang berbasis komoditas dan juga konglo kami lihat penguatannya pun karena salah satunya dari adanya rilis kinerja musiman yang saat ini akan mulai banyak ya laporan-laporan keuangan. Jadi Bergen Hunter kami lihat ataupun di mana investor mereka mengincar saham-saham yang fundamental murah justru itu yang menggerakkan. Jadi untuk aturan PFII ini justru masih belum bisa dirasakan untuk market di hari ini ya, seperti itu. Bagaimana ini mempengaruhi psikologis dari investor global? Kalau kami lihat beberapa hari jelang pengesahan justru ada aksi net buy ya, sehingga kami lihat sejauh ini sih masih direspon positif. Hari Kamis, Jumat, Senin itu pelaku pasar asing mencatatkan net buy dan kalau tidak salah ini per siang tadi ya di sesi pertama itu juga kita terjadi net buy. Artinya jelang pengesahan pelaku pasar asing meresponnya masih cukup positif seperti itu. Baik, baik, kita akan jeda sejenak untuk sama-sama melihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua pada hari ini. Kita lihat IHSG ditutup di zona positif 1,46% terapresiasi di 6.322,51. 422 emiten menguat, 222 melemah, 151 stagnan. Kapitalisasi pasar di 11.050,89 triliun. Ya Mbak Ika, kalaupun besok ini ada putusan dari Bank Indonesia yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, Anda lihat kalau terjadi pelemahan ini range-nya akan di mana? Dan apakah kemungkinan rebound-nya hingga akhir pekan ini juga relatif lebih cepat? Iya, kalau kita lihat memang kebetulan sekarang posisinya memang masih menguji resisten ya. Sehingga memang kemungkinan akan ada penurunan terlebih dahulu. Kalau kami lihat di sini range untuk pergerakan IHSG ini dia berpotensi ya bergerak untuk ke area support 6.255 sampai dengan 6.191. Adapun kalau misalnya kita lihat misal ternyata penurunannya terjadi lebih panjang daripada yang diprediksikan ya mungkin dia bisa menguji di bawah level 6.000 yakni di 5.983. Karena kita juga harus melihat secara realistis IHSG ini naiknya sudah sangat signifikan ya 4 hari. Tapi kembali lagi kami lihat ini salah satunya juga karena adanya statement dari S&P yang bahwa menyatakan outlook Indonesia masih tetap positif dan juga tekanan yang terjadi untuk Indonesia saat ini bersifat sementara. Nah, jadi kami lihat adanya statement dari S&P yang keluar per tanggal 13 kemarin itu memberikan sentimen yang sangat baik, tapi juga kita harus lihat kembali penguatan ini tentu lebih baik ya, lebih sehat kalau misalnya ada koreksi terlebih dahulu. Rentangnya ya tentu yang tadi 6.255 sampai 6.191. Ika Widiawati, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.